Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Selamat datang di ibadah Raya 2 hari ini. Hari ini Bapak Ibu adalah kesempatan yang baik buat kita. Karena ibadah 2 ini adalah ibadah mungkin ibadah terakhir kita. Karena untuk minggu depan kita meniadakan ibadah raya. Sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi kita akan melakukan streaming. Jadi Bapak Ibu nanti tunggu saja infonya ya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik buat kita berkumpul, mari kita bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, atas kehidupan, atas nafas, atas berkat yang Kau beri pada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan sebagai rutinitas Tuhan, tapi kami bersatu, kami bersekutu untuk memuji Engkau. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kasih senyuman terbaik kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Come on. Karena hanya dengan Tuhan kita berjalan, amin. Katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tuhan yang pegang hidup kita sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya
kita bagi Tuhan. Haleluya. God is good, amin. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Mari kita sama-sama deklarasikan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di dalam sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, perlindungan dari Engkau tercurah pada setiap kami. Kami percaya Tuhan, keselamatan Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu, sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku berserah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lebih lagi, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Mari kita angkat tangan kita, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lebih lagi, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Engkau layak disembah. Mari kita angkat sembah kita, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya ralaba shikara lalalala, ralaba syara lalalala, ya ralaba shikara lalalala, ralaba syara lalalala. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan.
kesetiaan-Mu Tuhan ada di setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi angkat sembah-Mu. Perlindungan Maha Tinggi menyertai setiap kami Tuhan. Hanya padamu satu-satunya tempat kami berserah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama. Kita angkat pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami mau duduk diam. Sebab kami tahu Tuhan hanya Engkau Allah satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hadirat Tuhan bersama-sama saya ajak kita semua boleh bangkit berdiri. Mari arahkan hati pikiran kita tertuju hanya kepada Dia, Yesus Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan
Tuhan saja yang menyanyikan pujian ini dari awal. Katakan bukan dengan kekuatan. Mari dengan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Katakan Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Amin Yesus. Mari bersama-sama kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Lebih lagi kita mau berseru kepada Tuhan, katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari bersama-sama kita mau angkat tangan kita berseru di dalam nama Yesus. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari berseru lagi, wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dan lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Bisa akan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berada di satu situasi yang tidak nyaman bagi kita, tetapi percayalah bahwasanya Tuhan dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setuju, katakan amin. Termasuk kita berdoa, Tuhan redakan keadaan ini sehingga semuanya menjadi kondusif kembali. Bapak Ibu, semua pemimpin organisasi kerohanian termasuk gereja sekalipun tidak mudah untuk mengumumkan hal yang demikian. Apalagi harus mengambil sebuah keputusan untuk
memindahkan ibadah dari rumah Tuhan, rumah ibadah, dipindahkan ke rumah jemaat masing-masing. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang harus dilakukan karena mengasihi jemaat dan mengikuti aturan daripada pemerintah. Hari ini kita diingatkan sama Tuhan di ibadah yang kedua, yaitu perjuangan iman. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini berjuang. Untuk meraih sesuatu kita harus berjuang. Termasuk kalau kita mau melihat keadaan Indonesia dipulihkan, keadaan Kalimantan dipulihkan, Kalimantan Selatan dipulihkan, Kalimantan Timur dipulihkan, Kalimantan Tengah dipulihkan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dipulihkan. Ada perjuangan. Mulai dari kita, bukan mulai dari orang. Mulai dari kita. Seringkali kita menuntut orang lain untuk berbuat sesuatu seperti yang kita butuhkan. Tetapi yang benar adalah mulai dari kita. Kalau kita mau keadaan ini berubah, mulai kita berubah. Mulai kita menjaga, kita harus sehat, lingkungan kita sehat, dan kita upayakan semua yang baik. Tidak hanya berdoa tapi berupaya. Sehingga kota kita sehat. Sehingga bangsa kita sehat. Mengerti, katakan amin. Hari ini Tuhan ingatkan tentang perjuangan. Kita tidak berjuang untuk hal-hal duniawi, tapi kita berjuang untuk iman kita. Orang yang punya iman, orang yang berjuang, dia memiliki sebuah konsep yang benar. Tidak melawan daripada firman Tuhan, tetapi di dalam firman Tuhanlah konsep itu semua dibangun. Next, hari ini kita diingatkan sama Tuhan tentang perjuangan iman. Ada 3 hal. Dimulai yang pertama, kita selalu berfokus kepada mahkota kehidupan di surga. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudariku yang kukasihi, yang saat ini juga mengikuti siaran langsung dimanapun. Yuk kita berfokusnya bukan kepada hal yang di dunia ini, semua yang di dunia hanya sementara, termasuk keadaan-keadaan yang hari-hari ini sedang kita alami ini sementara. Tetapi lekatkan kita kepada Tuhan, kita berfokus kepada ada sesuatu yang kekal, yang kita akan raih ketika kita sudah mengakhiri akan semua yang ada di dunia ini. Dan ada mahkota bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang setia. Mahkota itu bukan kita dapatkan di dunia, tetapi mahkota-mahkota kehidupan, sukacita, itu akan kita dapatkan ketika kita setia dan kita sampai akhir hayat tetap bersyukur, iman kita tidak hilang dan kita ada di surga pada waktunya. Orang-orang hari-hari ini banyak saling serang satu dengan yang lain ketika berbeda paham. Tapi mari kita tidak saling serang, tapi kita saling membangun satu dengan yang lain. Karena dalam kebersamaan kekuatan yang dahsyat akan tercipta. Orang boleh berbeda sudut pandang, tetapi kita tidak menyerang, kita mengasihi, kita melakukan apa yang kita pahami sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Di ibadah pagi juga saya menyampaikan yang sama. Orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang beriman. Orang yang punya hikmat adalah orang yang punya iman. Dan mari kita berfokus kepada hal-hal yang surgawi. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 kita baca bersama. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Firman Tuhan mengingatkan dalam sebuah pertandingan, semua orang berlomba. Dalam sebuah gelanggang, semua orang berlari. Dan hanya satu yang mendapat predikat juara 1. Tetapi kita harus berlomba. Berlomba untuk hal yang baik, berlomba untuk hal yang positif. Kenapa? Ada tujuannya. Di dalam dunia ini, iman kita seringkali
bersentuhan dengan keadaan-keadaan yang bertolak belakang dengan iman. Tapi yang harus kita fokus adalah iman sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang beriman, orang itu tidak mencelakakan dirinya. Dan iman itu tidak mencelakakan orang lain. Karena ada hikmat di dalamnya. Yuk kita berfokus kepada hal yang kekal. Ada mahkota yang kita akan raih dapatkan bukan di dunia, tapi di surga. Artinya ketika kita beriman, kita melakukan segala sesuatu untuk kebaikan orang lain, dibungkus dengan kasih, meskipun itu tidak populer, orang boleh mencibir hal yang berbeda, tetapi kita melakukannya dasarnya iman, dibungkus dengan kasih, kita melakukannya untuk tujuan yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang terselamatkan, tidak mengorbankan banyak orang karena keegoan kita. Saya mau beritahu, itu bagian dari orang-orang yang berhikmat, di dalam hikmatnya ada iman. Kalau hanya sekedar kita takut dicibir sama orang seperti tidak beriman, saya mau beritahu itu bagian daripada keegoan. Tapi yang benar adalah kita punya iman, di dalam iman itu ada hikmat. Hikmat itu untuk kita berpikir hal yang tepat, hal yang baik, hal yang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Setuju, katakan amin. Amin, amin, amin. Jangan suka menyerang orang lain kalau berbeda paham, biarkan mereka dan doakan supaya semuanya baik adanya. Setuju, katakan amin. Termasuk dengan Bapak Ibu yang hari ini mengikuti siaran langsung. Kenapa mengikuti siaran langsung? Karena mengikuti aturan dari pemerintah. Dan saya percaya melalui siaran langsung pun kuasa Tuhan tidak berubah. Sama dahsyatnya karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa hadir, firman Tuhan berkata, 2, 3 orang sepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan akan hadir. Amin. Kenapa Tuhan hadir? Karena Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan melihat sikap hati. Ada beribu orang datang memanggil Tuhan, Tuhan tidak hadir karena sikap hatinya tidak merindukan Tuhan. Tapi 2, 3 orang merindukan Tuhan, Tuhan pasti lawat. Tuhan pasti hadir. Hari ini saya mau beritahu, berfokuslah kepada yang kekal. Amin, amin, amin. Orang yang berfokus kepada yang kekal, dia tidak hanya berpikir untuk diri sendiri. Hari-hari ini banyak orang hanya berpikir untuk diri sendiri. Ada masker diborong untuk dijual mahal. Sanitizer diborong untuk dijual mahal. Hal-hal diborong untuk memperkaya diri. Saya mau beritahu, Anda sehat, Anda kaya, orang di sekitar tidak sehat, bisa menularin Anda menjadi tidak sehat. Anda memborong tidak salah dengan ukuran cukup ketika lihat orang lain membutuhkan, Anda distribusikan dengan angka yang wajar. Bila perlu mereka tidak mampu untuk membeli, Anda jadi saluran berkat buat mereka. Tidak mendapat keuntungan di dunia, betul, tetapi dicatat di surga. Setuju, katakan amin. Kalau lingkungan kita sehat, kota kita sehat, tidak perlu masker. Betul? Betul. Saran dari pemerintah yang sehat tidak pakai masker, yang sakit pakai masker. Persoalannya adalah ketika orang sakit, mau cari maskernya nggak ada. Ketika orang sakit, dia cari masker tidak ada, dia berkeliaran dengan keadaan tanpa masker, kemungkinan dia akan membuat orang-orang di tempat-tempat yang dimana mereka bersentuhan bisa ikut terinfeksi, tertular. Oleh karenanya, orang yang beriman tidak hanya memikirkan diri sendiri. Yuk kita mulai berpikir untuk orang-orang banyak. Kenapa? Karena sederhana, apa yang kita lakukan dalam kasih, dalam iman tidak akan pernah merugikan kita. Dicatat sama Tuhan di surga. Setuju, katakan amin. Mulai hari ini, yuk berpikir untuk orang banyak. Termasuk kalau kita memposting segala hal, sesuatu yang membangun buat orang lain. Bukan mencelakakan orang lain, tetapi sesuatu yang berkontribusi positif.
sehingga kita mengambil bagian untuk menjadi pemutus mata rantai pergerakan atau pertambahan dalam jumlah orang yang terkena positif virus corona. Bapak Ibu, ini bukan soal menang kalah, bukan. Ini soal iman yang dihidupi, diaplikasikan justru di saat-saat yang seperti ini. Iman itu percaya. Kita percaya apa yang kita lakukan tidak akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Itu iman. Firman Tuhan berkata apa yang kita tabur kita akan tuai. Ketika kita menabur kebaikan kita akan tuai kebaikan. Kalau kita menabur kesehatan kita akan dapat kesehatan. Amin. Kalau kita mengupayakan orang sehat kita akan sehat. Bayangin orang sakit tidak berkemampuan untuk melindungi dirinya. Dan tidak berkemampuan untuk tinggal di rumah. Dia tetap ada di luar. Banyak hal yang tidak diinginkan bisa jadi. Tapi kalau semua peduli, semua proaktif, semua berupaya, tidak hanya tugas daripada pemerintah, tapi bagian dari kita semua mengambil bagian. Saya percaya beban pemerintah akan jauh lebih ringan dan keadaan kita lebih cepat ukuran waktu terselesaikan. Setuju katakan amin. Mulai dari sekarang, mulai dari saya, mulai dari kita. Amin, amin, amin. Mulai dari kita. Dimulai apa? Kita biasakan dengan pola hidup sehat, bersih. Saya salah satu orang yang jarang cuci tangan tatkala mau makan. Setelah makan baru cuci tangan saya. Sekarang saya cuci tangan sebelum makan. Setelah makan cuci tangan lagi. Saya nggak tahu Bapak Ibu suka cuci tangan atau tidak. Tapi hari ini dan ke depan kita harus upayakan kita sehat. Dan kita upayakan orang-orang di sekitar kita juga sehat. Amin, amin. Ketika kita berkontribusi positif buat mereka, saya mau beritahu, kita sedang menanamkan sesuatu yang positif di surga pada akhirnya. Kita akan dapat di sana. Belajar untuk tidak egois, belajar untuk tidak hanya berpikir diri sendiri, belajar untuk bisa melihat secara luas bagaimana Tuhan melihat keadaan hari-hari ini. Amin, amin, amin. Kenapa? Sederhana, apa yang kita lakukan? Kita akan dapatkan pada waktunya. Hal yang kedua, perjuangan iman yang pertama berfokus kepada mahkota kehidupan di surga. Yang kedua, memiliki penguasaan diri yang teruji. Bapak Ibu, hari-hari ini tidak banyak orang yang memiliki self-control, penguasaan diri yang teruji. Orang gampang panik, orang gampang hanya berpikir untuk pribadi. Tapi orang banyak kehilangan akal sehat. Kita berjuang dengan iman kita. Kita perlu, iya, tapi kita juga mau jadi saluran berkat buat banyak orang. Sehingga kekhawatiran kita itu semakin lama semakin hilang karena kita tahu semua orang baik dan termasuk kita juga baik. Amin. Amin. Yuk kita baca ayat 25. Ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 kita baca bersama 3, 2, 1. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu, semua berjuang dan ada penguasaan diri. Penguasaan diri apa? Kita tahu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Termasuk dengan menahan diri
untuk tidak keluar dari rumah. Jikalau tidak ada kepentingan yang mendesak, kita tetap ada di rumah, itu tidak mudah. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan kegiatan yang padat, tiba-tiba sekarang harus ada di rumah. Apalagi dengan kurun waktu disarankan 14 hari untuk permula. Nanti perkembangannya dilihat ke depan seperti apa, itu tidak mudah. Keinginan mau ke tempat ramai, keinginan mau berlibur. Orang yang memiliki penguasaan diri, dia tahu apa yang bijak, apa yang buruk. Tapi saya berdoa melalui siaran langsung ini, kita punya penguasaan diri, sesuatu yang membahayakan diri kita, membahayakan keluarga kita, membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak lakukan itu. Kenapa? Sederhana, karena kita mengasihi mereka dan kita mengasihi Tuhan. Setuju, katakan amin. 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 Kalau kita menjaga diri kita, itu bukan kita saja yang baik, tapi orang-orang di sekitar kita juga baik. Keluarga kita baik, tetangga kita baik. Jadi harus memiliki penguasaan diri yang teruji. Pengertian teruji adalah godaan ada, tapi tidak tergoda. Kesempatan ada, tapi tidak mengambil kesempatan yang salah. Tapi tetap punya iman, lakukan yang terbaik, patuhi aturan-aturan, termasuk ketika pemerintah memberikan sebuah aturan. Tidak harus ada sanksi untuk sebuah kepatuhan. Tapi orang yang beriman tanpa ada sanksi sekalipun, kepatuhannya teruji. Kalau orang melakukan karena ada sanksi, itu namanya takut, bukan patuh. Anak Tuhan itu taat, bukan takut. Taat, orang yang taat ketika ada regulasi, ketika ada aturan, dia lakukan bukan karena ketakutan, tapi karena ketaatannya. Bukti dia punya iman kepada Tuhan. Tercerminkan dari keseharian hidupnya. Saya berdoa, kita semua punya iman. Ada aturan yang tidak kita langgar. Dan sehingga kita menjadi bagian pemutus mata rantai penyebaran virus corona untuk Indonesia. Amin. 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 Dan ketika kita sadar kita sedang tidak sehat, kita menahan diri untuk tidak berhubungan dengan siapapun. Mengisolasi diri dengan kesadaran. Kalau demikian, masyarakat maka cepat akan teratasi, yang sakit akan ditangani dalam jumlah yang masih bisa diatasi oleh para medis. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para medis berjuang sehingga mereka bikin sebuah tulisan, kami tetap ada di sini untuk kalian, tetapi tolong kalian tetap ada di rumah untuk kami. Apakah tulisan itu tidak punya makna? Seandainya kita sakit, kita minta dirawat dan tidak ada perawat, kira-kira kita ngomel tidak? Tapi ketahuilah jumlah perawat terbatas, mereka yang sehat harus menghadapi orang-orang yang sakit yang mudah menularkan kepada perawat. Tapi mereka tetap merawat dengan baik karena mereka mengasihi orang-orang yang perlu dirawat. Yuk kita berbalas kasih. Dengan apa? Kita juga harus sehat. Salah satu untuk kita sehat, kita menahan diri untuk tidak keluyuran, tetapi ada di rumah masing-masing. Nyaman tidak? Tidak nyaman. Saya orang lapangan. Tidak pernah di rumah. Jadi beberapa hari ini kegiatan saya ada di gereja, kami bersihkan gereja.
Bapak Ibu, tapi untuk sesuatu yang positif kita harus sama-sama lakukan. Dan ketika kita lakukan bersama, saya percaya waktu ke depan tidak lama bisa teratasi semua. Dan Indonesia kembali normal, ekonomi kita kembali normal, dan kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Yuk, saya mendorong dari mimbar ini, kita lakukan yang terbaik buat Indonesia. Salah satunya pola hidup sehat, dengan hidup sehat buat diri kita, menjaga hal yang baik buat diri kita, dan kita juga menjaga sehatnya lingkungan kita. Amin, amin, amin. Kalau tidak, penyebarannya terlalu cepat. Saya sudah khotbahkan ini dari 2 bulan yang lalu. Indonesia belum masuk, saya sudah khotbahkan tentang ini, termasuk Mazmur 91 yang tadi dideklarasikan. Kuncinya di ayat 1. Kuncinya tuh di ayat 1. Di ayat 1-nya duduk dan bermalam. Duduk dalam perlindungan Tuhan, bermalam dalam naungan perlindungan Tuhan. Kuncinya itu. Kuncinya ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dan bermalam. Duduk dalam apa? Dalam lindungan maha tinggi. Pengertian duduk dalam lindungan maha tinggi. Dia punya kesadaran, punya kerendahan hati. Dia selalu bergantung total dengan Tuhan. Kebergantungan total dengan Tuhan. Bayangkan kalau semua orang berdiri, siapa yang mau diajar? Ada yang berdiri untuk mengajar, ada yang duduk untuk diajar. Ini duduk di mana? Dalam perlindungan maha tinggi. Itu berbicara bergantung total dengan Tuhan. Lanjutannya bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam. Pengertian bermalam dari hari H ke hari B. Dari hari Minggu ke hari Senin. Itu berbicara terus melekat dengan Tuhan. Ada 2 hal kunci. 1 bergantung total dengan Tuhan. 2 melekat dengan Tuhan. Maka semua yang buruk Tuhan luputkan. Amin. 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 Bapak Ibu, saya mau beritahu di setiap tempat Tuhan selalu hadir. Dan di ibadah pagi saya khotbah tentang mengusir atau mengalahkan ketakutan. Jangan biarkan ketakutan itu ada. Tapi hikmat Tuhan dan iman harus lekat. Orang yang berhikmat dan orang yang beriman, dia tidak celakakan dirinya dan tidak celakakan orang lain. Karena keegoannya. Dan terakhir, yang ketiga. Selalu melatih diri untuk beriman kepada Tuhan. Perjuangan iman kita tidak pernah selesai sampai garis akhir. Kapan garis akhirnya? Nafas terakhir kita. Oleh karenanya ketika kita masih bernafas, kita selalu melatih diri untuk apa? Tetap beriman kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia percaya Tuhan tidak pernah terlelap, dia percaya Tuhan tidak pernah kalah, dia percaya Tuhan tidak pernah melupakan apa yang dijanjikannya. Tuhan tidak pernah tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Itu orang yang beriman kepada Tuhan. Sehingga dia lakukan yang terbaik buat Tuhan. Imannya membuat dia percaya Tuhan pasti pada waktunya melakukan apa yang menjadi domainnya Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan itu harus dilakukan terus. Termasuk kita mengasihi tindakan yang real dalam kasih. Itu karena iman. Bukan pencitraan. Kalau pencitraan pada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu sepertinya baik. Tapi orang yang beriman, orang yang punya kasih setiap waktu berbuat baik. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan pasti mencatat pada waktunya. Tuhan yang membalas. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Kita menabur kesehatan buat orang banyak. Kita diberi perlindungan oleh Tuhan dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Yuk duduk
dalam perlindungan Tuhan dan bermalam dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, bergantung total dengan Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan pasti tidak ego. Orang yang melekat dengan Tuhan pasti merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan pasti mengerti apa yang Tuhan mau dan dia menghidupinya. Kalau hari ini kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, sederhana. Firman Tuhan, itu isi hati Tuhan. Amin, amin, amin. Yuk kita baca ayat 26 dan ayat yang ke-27. Kita baca bersama 3, 2, 1. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus dia sadar imannya harus dijaga sampai akhir. Sehingga Paulus berkata, jangan sampai setelah aku memberitakan firman melayani, ujungnya aku ditolak sama Tuhan. Sehingga dia latih terus, dia jaga terus imannya sampai akhir. Hari ini, yuk kita beriman sampai akhir. Kita tidak tahu akhirnya kapan. Yang pasti ketika kita bernafas, berbuat baiklah. Ketika kita bernafas, jadi berkatlah. Ketika kita bernafas, muliakan Tuhan dari kehidupan kita. Mengerti, katakan amin. Amin, amin. Orang mulai sekarang memikirkan diri sendiri saja. Tapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mulai berpikir jauh lebih besar. Amin, 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 amin. Tidak hanya sekedar kita berdoa itu harus, tapi kita bertindak setelah kita berdoa. Itu konkret tindakan dari iman saudara dan saya. Yang mengikuti siaran langsung, saya mendorong kita semua, semakin kita menerapkan kasih dalam hidup kita, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Dalam doa, kuasa Tuhan mengalir atas kita. Tuhan teduhkan kembali keadaan, kita kembali bisa bertatap muka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh Indonesia dipulihkan oleh Tuhan melalui dari kita semua. Mari kita hampiri Tuhan dengan doa. Saya mengundang pemuji dan pemusik. Hari yang terakhir untuk kita boleh beribadah bersama-sama untuk dalam waktu yang nanti akan diputuskan. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita adalah orang-orang yang tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya menyampaikan di kesempatan hari ini untuk kita mulai minggu depan kami akan menayangkan ibadah hanya satu kali. Jam 10 pagi ibadah sudah tayang di YouTube, juga di IG Gereja Betani Banjarmasin. Saudara yang bisa silahkan mengikuti ya. Kita juga ada call center saudara, boleh ditayangkan? Apabila saudara membutuhkan sesuatu informasi lebih lanjut mengenai kegiatan gereja, ataupun saudara mau minta didoakan, atau ada hal yang saudara butuh dilayani oleh gereja, saudara bisa hubungi call center yang tertera. Boleh dicatat call centernya ya. Kegiatan ibadah tengah minggu untuk sementara ditiadakan. Tapi kami akan tetap tayangkan ibadah hari Minggu lewat YouTube ataupun Instagram. Ya. Kemudian saudara, saya percaya hari ini bukan kebetulan kita masih ibadah. Ada beberapa gereja yang sudah tidak ibadah. Saudara, ingat ini serius. Coba toleh kanan kiri, bukan untuk pegang ya.
oleh kanan kiri bilang, ini serius. Ini butuh saudara dan saya untuk menyikapi dengan serius. Dengan cara apa? Pak Widi tadi katakan pertandingan iman, ujung daripada pertandingan adalah mahkota kehidupan. Dan yang kedua dikatakan bahwa iman kita, setiap iman kita akan diuji. Apakah teruji? Dengan kita dikatakan gereja libur atau ditiadakan ibadah. Apakah saudara dan saya seperti waktu kita SD? Kalau dibilang besok libur, apa yang jawabannya? Yeay! Saudara, ini tidak saatnya untuk yeay. Ini saatnya waktu saudara dinyatakan ditiadakan. Ini berarti serius. Saudara dan saya butuh kesungguhan hati. Kenapa saya tidak lewatkan hari ini? Karena ini serius. Artinya adakan waktu. Hari Minggu sekalipun tidak ada ibadah, bisa kegiatan bertemu di sini. Adakan waktu ibadah. Ambil waktu doa. Pak Widi ibadah satu tadi berkata, alami kuasa doa itu dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya berdoa, tapi kita mengalami kuasa doa itu dalam hidup kita. Sehingga iman kita teruji. Jangan egois, toleh kanan kiri, jangan egois. Kita suruh orang lain di rumah, tapi kita sendiri keluyuran kemana-mana. Jangan egois, kita nggak mau ditulari oleh orang lain. Tapi kita yang jadi sumber penyakit untuk menularkan kepada orang lain. Saya berterima kasih hari ini kepada pengerja dan jemaat yang kurang sehat untuk tidak hadir dan memutuskan untuk ibadah di rumah. Itu lebih baik, bukan tidak punya iman. Betul? Dan kami percaya menikmati 90 menit hari ini, menikmati. Kita tutup 10 menit ini dengan sama-sama sepakat, sama-sama punya sehati. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Amin. Apa yang saudara ikat di bumi terikat di sorga. Amin. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Kita doa buat Bapak Jokowi. Yang sudah lakukan bagiannya sekalipun kadang-kadang masih dicerca. Kita doa bagi pemimpin-pemimpin kita di kota Banjarmasin. Kita berdoa jangan gampang untuk menghakimi. Bilang sebelahmu, jangan gampang untuk menghakimi. Lebih baik cepat untuk boleh doakan supaya setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana. Dan jadilah bijak, bukan suruh orang lain bijak, tapi diri kita menjadi bijak. Amin. Siap saudara? Pesta rakyat depending sampai waktunya memungkinkan. Ibadah minggu depan tidak ada, ayo ibadah sendiri di rumah. Katanya kan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Pak Charles berapa orang di rumah? Lebih daripada 3, 7 orang. Ayo ibadah. Ya, di rumahnya ada yang lebih daripada 2 orang? Ada? Ibadah. Ya, karena Tuhan hadir. Kalau engkau sendiri, tadi ada saya dikasih tahu begini saudara. Kalau kita sendiri bekerja, home, working. Kemudian kalau nggak bisa belanja di luar, jadi home, online. Kalau kita belum punya suami atau masih jomblo, jadinya apa? Home alone katanya. Saya mau kasih kabar baik buat home alone. Bilang sebelahnya, jangan sentuh, tapi bilang aja, kabar baik buat home alone. Baik. Apa kabar baiknya? Ikut streaming. Ya, ibadah online sama-sama. Sekalipun kayaknya kita sendirian, waktu kita beribadah bersama-sama. Saudara dan saya tidak sendirian. Karena kita ada duduk di dalam perlindungannya Tuhan. Batasi
Jangan keluyuran. Bisa nggak ngomong kanan kirinya? Jangan keluyuran yuk. Jangan keluyuran. Jangan keluyuran. Ya. Jangan jadi sumber penyakit. Mari kita membangkit berdiri. Kita satukan hati, Bagi saudara. bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Tetaplah bersyukur. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat Ku ucapkan berkat atas Indonesia. atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di dalam surga, pagi hari ini satu hati kami sepakat dan berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kami percaya beliau duduk di dalam perlindungan Tuhan dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini. Setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil oleh hamba-Mu ini adalah segala sesuatu yang bersumber daripada hikmat daripada Tuhan. Jagai hamba-Mu ini, kesehatan beliau Tuhan. Buat beliau dengan setiap jajarannya boleh sehati sepikir. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang diputuskan itu untuk kepentingan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, badai pasti berlalu. Badai akan berlalu karena ada Yesus, ada Tuhan yang menenangkan badai. Kami tahu hari ini Tuhan, kami bersehati berdoa bahwa Indonesia ada di dalam pemandangannya Tuhan. Dan kami percaya tidak akan pernah lebih daripada kekuatan kami. Tuhan menguji bangsa ini. Dan kami berdoa pula pada saat ini untuk pemerintahan kami di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Untuk gubernur kami, untuk wali kota kami. Biarlah Tuhan hikmat-Mu menyertai hamba-hamba-Mu ini. Untuk kami setiap warga yang ada di kota Banjarmasin maupun yang ada di Indonesia. Untuk boleh melakukan bagian yang harus kami lakukan. Untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang kami harus lakukan, maka yang tidak bisa kami lakukan, Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami pun berdoa bagi setiap tenaga medis dimanapun, di rumah sakit manapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Tuhan kami mohon di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka semua.
kekuatan mujizat daripada Tuhan memampukan mereka melakukan tugas mereka, dan mereka dijauhkan daripada segala sesuatu yang mencelakakan kehidupan mereka. Kami percaya mereka ada di garis depan. Oleh sebab itu Tuhan, buat kami hari ini yang berdiri di tempat ini, para pengerja dan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami pun ada di garis depan untuk berdoa bagi mereka, untuk berdoa bagi bangsa kami, untuk berdoa bagi lingkungan kami, untuk berdoa bagi keluarga kami, untuk berdoa dimanapun kami berada, agar Tuhan perlindungan-Mu tetap nyata bagi setiap kami. Mari saudara berbahasa Allah beberapa saat di hadapan Tuhan. Kiara lama tak kiara bala bala baca bala bala buat kami bijaksana, buat kami sungguh-sungguh boleh menjadikan kekuatan bagi yang lain, bukan menebarkan kekhawatiran, tapi menebarkan kasih, kekuatan, iman. Bukan berlaku nekat Tuhan, tapi berlaku bijak. Buat kami mengawasi diri kami dan apa yang kami ajarkan. Karena kami percaya Tuhan, kami bukan orang-orang atau anak-anak gampang, tapi kami anak-anak yang diutus Tuhan jadi berkat. Buat kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi kami pun ketika Tuhan menaruh kami untuk menjadi alat perpanjangan bagi orang lain, kami pun akan melaksanakan apa yang kami bisa lakukan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari-hari ini kami butuh lebih bersatu, lebih lagi bersehati, lebih lagi berlutut mengandalkan Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh memperhatikan apa yang harus kami kerjakan dengan baik. Oleh sebab itu, Engkau memberkati jemaat-Mu. Saudara, buka kedua tangan-Mu. Hari ini, biarlah berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub selalu ada di dalam hidup saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha. Duduk di dalam perlindungan yang maha tinggi, bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, melakukan dan mengusahakan Allah memerintah dalam hidupmu, dan melakukan dengan taat setiap perintah-perintahnya. Dan engkau dan seisi rumahmu, engkau dan lingkungan sekitarmu akan melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupanmu. Pulanglah, Tuhan mulai hari ini menyertai engkau, melindungi engkau, dan membuat engkau semakin hari semakin mengerti bahwa Allah yang maha tinggi tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan saya. Berlakulah bijak, berlakulah dengan hikmat, dan biarlah Tuhan menyertai engkau. Pulanglah mulai hari ini, engkau dalam perlindungan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Semua boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu minggu keberapa kita bisa jumpa. Tapi please, jangan sepelekan hari-hari ini. Ini saatnya saudara berdoa lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap jam 10 di YouTube dan di IG Betani, hari Minggu akan keluar ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Semangat. memberkati. Katakan semangat. 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 Semangat.
hanya dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa